Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Zona Film Horor. Di sini, kamu nggak perlu nonton film horor sendirian, karena aku bakal ceritain ulang film-film horor dengan lebih santai dan nggak terlalu tegang, tapi tetap bikin kamu penasaran. Kalau kamu suka film horor tapi ingin versi yang lebih ringan dan seru, jangan lupa subscribe, komen, dan share ke teman-teman kamu. Dan buat kamu yang sudah subscribe, jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan cerita film horor seru lainnya dari Zona Film Horor. Oke, kalau begitu kita langsung masuk ke ceritanya. Wanita ini bernama Farah, seorang santriwati yang dikenal tekun dan taat dalam beribadah. Hidupnya terlihat sempurna ketika dia menikah dengan seorang laki-laki bernama Wahab. Sosok pria yang dia yakini akan menjadi pasangannya di dunia dan di akhirat. Farah yang selalu memegang prinsip akan mematuhi suaminya demi mendapatkan kunci surga. Namun, perjalanan rumah tangga mereka tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk, di mana ternyata Wahab telah membuat perjanjian dengan iblis demi mendapatkan apa yang dia inginkan. Farah yang awalnya berniat menjadi istri yang sempurna, mendapati dirinya terjebak dalam hal yang mengerikan. Alih-alih ingin mendapatkan surga, Farah malah mendapatkan sebuah neraka yang diciptakan oleh suaminya sendiri. Farah yang saat itu baru saja bangun mendengar sebuah ceramah dari handphonenya, di mana isi ceramah tersebut adalah tentang wanita yang masuk ke dalam neraka atas berbagai sebab. Contoh kecilnya adalah wanita yang melawan suami dan wanita yang gemar bergunjing. Datanglah Dina, teman sekamar Farah, di mana Dina memberitahu Farah untuk tidak mendengar hal aneh hingga membuat dirinya mimpi buruk. Farah yang saat itu memperhatikan Dina dengan tatapan curiga, membuat Dina mencari alasan agar Farah tidak mengetahui bahwa Dina sedang mendengarkan musik. Akan tetapi, kebohongan Dina tidak dapat ditutupi. Akhirnya, Farah pun memberitahu Dina untuk tidak terlalu sering mendengarkan lagu karena itu akan membuatnya lalai. Jangan kebanyakan dengerin lagu jadi lalai. Pada hari itu, pondok pesantren tempat Farah kedatangan seorang pria bernama Wahab, di mana Wahab sedang masa kampanye sebagai kepala daerah. Ustadz Irfan pun memberi pesan kepada Wahab. Ustadz Irfan berkata, sebelum Wahab memimpin sebuah daerah, ada baiknya Wahab belajar untuk memimpin sebuah keluarga. Sebelum memimpin sebuah daerah, belajarlah memimpin keluarga. Ternyata, maksud kedatangan Wahab ke pondok pesantren tersebut adalah untuk mendapatkan wejangan perihal pendamping dan mencari sosok pendamping untuknya. Pembicaraan Wahab dan Ustadz Irfan pun terdengar ke telinga Farah, yang saat itu Farah sedang berada di luar ruangan Ustadz Irfan. Farah serta Dina menguping pembicaraan Ustadz Irfan dan Wahab yang berada di dalam ruangan, di mana Wahab mencari seorang wanita untuk dijadikan istri dengan kriteria wanita yang mampu menjaga martabat dan lisannya. Umi yang datang dengan membawa minum segera menegur para santriwati yang sedang menguping di luar ruangan. Setelah diperintahkan oleh Umi untuk meninggalkan tempat itu, Farah tetap berada di sana untuk menunggu Umi Hanum dan menanyakan tentang Wahab yang tengah mencari seorang istri. Umi, Mas Wahab katanya cari istri ya? Farah menyampaikan maksud hatinya. Dia bersedia diperistri oleh Wahab demi dapat berbakti kepada suami dan mengejar surga. Umi Hanum awalnya ragu dan menanyakan Farah, apakah Farah tidak ingin melanjutkan kuliahnya dulu? Namun, Farah tetap bersikeras bahwa kuliahnya bisa sambil berjalan dengan menikah. Singkat cerita, Farah dan Wahab pun akhirnya menikah. Mereka menjadi pasangan yang harmonis, di mana Farah menjalankan tugasnya sebagai istri, yaitu berbakti kepada Wahab. Ketika Wahab berkampanye, Farah pun menemaninya. Wahab menyuarakan aspirasinya bahwa dia akan mensejahterakan warga di sana. Wahab juga memperkenalkan Farah istrinya kepada warga yang datang. Namun, di saat yang bersamaan, Farah mendengar ada suara yang memanggil namanya, dan dia melihat ada sosok perempuan berpakaian serba hitam di salah satu kursi di depannya.
Bersamaan dengan itu, salah satu warga yang hadir mengalami mimisan. Ketika Farah menghampiri, ternyata sosok perempuan berpakaian hitam tadi sudah tidak ada di tempatnya, tapi berada di depan Farah. Di perjalanan pulang, Farah dan Wahab melihat kompetitor Wahab yaitu Pak Agung tengah berkampanye juga. Farah yang melihat kampanye salah satu pesaing suaminya begitu ramai, Wahab pun memberitahu bahwa Pak Agung merupakan warga asli daerah itu dan sudah beberapa kali menjadi kepala daerah di sana. Farah pun sempat bertanya kepada Wahab, apakah di masa kampanye seperti itu, di antara paslon tersebut ada yang berbuat hal-hal musyrik? Lalu, Farah pun beristighfar karena sudah berprasangka buruk dan dia pun segera meyakini suaminya bahwa suaminya lah yang akan menang. Di hari yang lain, Farah yang sedang memasak di dapur merasa ada sebuah tangan yang merangkulnya dari belakang. Dia mengira itu adalah tangan Wahab suaminya. Namun, ketika dia berbalik, ternyata tidak ada siapapun di belakangnya. Boyati pun datang dan mengagetkan Farah. Setelah Boyati pergi, Farah dibuat kaget lagi karena ada yang merangkul pinggangnya dan ternyata itu adalah suaminya yang asli. Farah bertanya kepada Wahab, sebenarnya Wahab dari mana? Namun, suaminya lebih memilih tidak menjawab pertanyaan Farah. Saat malam harinya, Wahab tengah memotong kuku Farah. Pandangan Farah terfokus pada foto di dinding. Lalu dia bertanya kepada Wahab, berumur berapa Wahab ketika di foto itu? Dan Wahab pun menjawab, foto tersebut sekitar 20 tahun yang lalu. Dan rumah di foto itu sudah tidak ada. Di saat yang bersamaan, Wahab yang tengah memotong kuku Farah tidak sengaja membuat jari Farah terluka. Di lain sisi, Boyati tengah berjalan menuju belakang rumah Wahab, di mana beliau melewati kandang sapi dan tanpa diduga-duga, ternyata potongan kuku Farah dijadikan bahan sesajen. Di malam yang sama, Farah yang baru selesai sholat mendengar ada suara yang memanggil namanya. Dan terdengar juga suara pintu diketuk. Farah segera menghampiri sumber suara. Namun, dia mendengar suara ketukan itu berhenti. Saat Farah menoleh, lampu di ruangan tersebut berkedip dan terdengar juga radio di rumahnya tiba-tiba menyala. Saat Farah hendak mematikan radio itu, lampu ruangan tersebut padam dan terdengar kembali suara ketukan. Baru beberapa langkah, Farah pun terjatuh dan menemukan sesuatu yang entah apa. Sampai akhirnya, Farah melihat sosok seram seorang perempuan di sana. Pagi harinya, Wahab baru saja sampai di rumah. Farah segera menanyakan keberadaan suaminya saat malam dan subuh. Wahab memberitahu bahwa dirinya ada rapat penting sehingga tidak dapat menemani Farah. Wahab mengajak Farah pergi dan meminta Boyati untuk merias wajah Farah. Namun, Farah tampak tidak nyaman dengan riasan yang terlihat menor. Boyati tidak menggubris perkataan Farah. Beliau lalu membacakan beberapa mantra sambil mengitari kepala Farah dengan sebuah sesajen. Ternyata, Wahab mengajak Farah mendatangi pondok pesantren tempat Farah. Farah yang datang mendapatkan banyak sekali pujian karena semakin cantik semenjak menikah dengan Wahab. Mereka pun mendengarkan ceramah Ustadz Irfan tentang perempuan ahli neraka. Dina yang merasa bosan karena ceramah Ustadz Irfan selalu membahas tentang perempuan-perempuan ahli neraka. Di tengah ceramah, Farah kembali melihat sosok perempuan berpakaian hitam itu lagi. Dan Farah pun melihat bahwa sosok tersebut tengah berjalan ke arah toilet. Dia segera mengikuti sosok tersebut. Sampailah Farah di toilet. Dia pun membuka satu persatu bilik toilet di sana. Di salah satu bilik toilet, dia melihat terdapat kaki hewan. Namun, saat pintu bilik dibuka, ternyata di balik bilik tersebut kosong. Merasa dirinya berhalusinasi, Farah pun mencuci mukanya. Tiba-tiba, perasaan tidak nyaman menyelimuti Farah. Dan seketika dia melihat sosok yang dia cari berada di dalam cermin. Dina yang datang menemukan Farah terduduk di lantai. Segera membantu Farah dan membawa Farah keluar dari toilet. Saat duduk, Farah melihat sosok Pak Agung, salah satu pesaing suaminya, berada di gerbang pesantren dan tiba-tiba menghilang begitu saja. Di saat yang bersamaan, Wahab yang tengah bersama Ustadz Irfan tiba-tiba mimisan.
diikuti oleh beberapa baliho milik Wahab terjatuh. Saat berada di rumah, Farah menceritakan semua keanehan yang dia alami kepada Wahab, termasuk sosok perempuan berbaju hitam yang dia temui. Farah khawatir bahwa ada yang ingin mengganggu rumah tangganya. Di tengah kecemasan Farah, Wahab memeluk Farah untuk menenangkannya lalu pergi. Namun tiba-tiba terdengar suara gaduh dari luar rumah mereka. Wahab kemudian menyuruh Boyati mengunci pintu dan menyiapkan semua keperluan. Farah lalu dibawa ke dalam kamar oleh Wahab. Wahab meminta bantuan kepada Farah dan Farah pun berkata akan membantu Wahab. Wahab lalu memberikan Farah segelas susu dan disuruh meminumnya saat itu juga. Terdengar kembali suara gaduh di luar dan lampu mulai padam. Wahab meminta Farah untuk tetap menunggunya di dalam kamar tersebut. Setelah Wahab keluar, Farah tetap berada di dalam kamar sambil berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiba-tiba, dia mendengar suara-suara aneh, di mana dia melihat sekelompok orang berpakaian aneh berada di luar kamarnya. Farah melihat pintu kamar yang terbuka. Namun, bukan suaminya yang datang, melainkan sosok perempuan berbaju hitam yang sering dia temui. Perempuan itu berjalan mendekati Farah. Pintu kamar yang terbuka membuat Farah keluar dari kamar tersebut dan mencari keberadaan Wahab. Sampai akhirnya, Farah menemukan Wahab di tengah ruangan sedang melakukan ritual dengan foto Pak Agung di atas sesajen. Farah mencoba menyadarkan Wahab yang tengah tidak sadarkan diri. Namun tiba-tiba, sosok perempuan berbaju hitam itu datang lagi dan membuat Farah berubah sama seperti keadaan Wahab. Di sisi lain, Dina melihat sosok Farah yang tengah berjalan namun dengan pakaian yang serba hitam. Dina pun menegur Farah namun tidak digubris sama sekali oleh Farah. Dina melihat Farah masuk ke dalam rumah Pak Agung. Di saat Farah tersadar, dia melihat dirinya tengah mengikat tali pocong Pak Agung dan seketika Farah terbangun dari tidurnya. Ketika Farah keluar dari kamar, dia sudah melihat Wahab yang tengah berada di meja makan dengan kopi dan koran di tangannya. Farah menghampiri Wahab dan meminta maaf karena tidak sempat menyiapkan sarapan untuk Wahab. Beberapa saat kemudian, ada tamu yang datang ke rumah mereka, di mana orang tersebut memberitahu bahwa Pak Agung telah wafat. Hal itu membuat Farah terkejut, karena informasi yang diberikan saat itu mirip dengan mimpinya. Dan jasad yang dia lihat semalam ternyata adalah sosok Pak Agung. Farah dan Wahab pun melayat ke rumah Pak Agung. Farah masih belum percaya jika mimpinya benar-benar menjadi kenyataan. Wahab pun berpamitan untuk menemui pesaingnya yang lain. Farah yang berniat membaca surat Yasin, namun saat dibuka, ternyata buku Yasin yang dipegang oleh Farah tidak ada tulisan apapun di dalamnya. Farah pun segera mengganti buku Yasin di tangannya dengan yang lain. Beruntungnya, saat buku tersebut dibuka, buku tersebut terdapat tulisannya. Namun, lama-kelamaan, saat Farah membacanya, tulisan di buku tersebut menghilang. Kamu yang bunuh saya. Farah pun tiba-tiba melihat jasad Pak Agung yang bangun dan berkata bahwa Farah lah yang menghabisi nyawanya. Seketika, Farah pun berteriak histeris. Wahab segera membawa istrinya keluar dari rumah Pak Agung. Ustadz Irfan dan Umi Hanum yang menghampiri Wahab terlihat begitu panik. Wahab memberitahu kemungkinan Farah hanya kelelahan karena kejadian aneh yang mungkin berhubungan dengan kampanye. Ustadz Irfan pun bertanya kejadian apa yang sedang dialami mereka, namun Wahab tidak menjawab dan langsung berpamitan untuk pulang. Di perjalanan, Farah yang masih panik dikarenakan wafatnya Pak Agung secara mendadak mencoba berbicara kepada Wahab. Namun, Wahab yang terlihat tidak menyukai hal tersebut. Sedangkan di pesantren, Umi bertanya pada suaminya tentang Farah yang terlihat aneh dan ketakutan. Ustadz Irfan pun ternyata setuju dengan Umi Hanum. Beliau pun merasa khawatir dengan Farah. Tapi, beliau berusaha untuk berprasangka baik tentang kebenaran yang dibicarakan oleh Wahab. Di tengah perbincangan Umi Hanum dan Ustadz Irfan, muncullah sosok Dina. Umi pun mengajak Dina ke belakang. Umi meminta tolong pada Dina untuk mengantarkan makanan kepada Farah. Dina pun bergegas menuju rumah Farah. Di rumah Farah, ternyata yang membukakan pintu adalah Wahab. Dina pun memberikan makanan tersebut kepada Wahab dan menanyakan apakah dia bisa bertemu dengan Farah. Namun, Wahab memberitahu
bahwa Farah sedang istirahat dan tidak dapat diganggu. Wahab lalu masuk dan menutup pintu tersebut. Dina pun kembali, namun saat berjalan ke arah motornya, dia melihat segerombolan orang berada di belakang rumah. Dina sempat bertanya tentang apakah jalan tersebut merupakan arah keluar. Wanita tersebut menjawab jalanan tersebut bukan untuk umum dan Dina disarankan untuk lewat depan karena jalannya lebih terang. Farah yang sedang memakan makanan yang diberikan oleh Umi Hanum tiba-tiba mendengar suara dari arah dapur. Farah pun menuju sumber suara, dan ternyata suara tersebut berasal dari dalam kulkas. Ketika Farah membuka kulkas tersebut, ada selembar kain kafan di dalam kulkas itu. Farah menarik kain kafan tersebut dan menutup pintu kulkas. Namun, dia dikagetkan dengan sosok pocong. Boyati yang mendengar Farah berteriak segera datang ke dapur dan membantu Farah. Namun, tiba-tiba Boyati mencabut rambut Farah dan meminta izin ke belakang. Tidak lupa, Boyati berpesan untuk Farah meminum susu yang telah dia sediakan. Farah mulai merasa curiga. Di saat itu, Farah melihat Boyati tengah memberikan sampel rambutnya kepada orang peternak. Lalu, Farah keluar rumah mengikuti Boyati. Di sana, dia melihat Boyati tengah melakukan ritual. Boyati yang merasa tengah diawasi seketika menghilang ketika Farah lengah. Farah pun merekam apa yang ada di hadapannya dan dikagetkan dengan sosok yang muncul. Sesampainya Farah di dalam kamar, dia langsung mengirimkan video tersebut kepada Dina. Tiba-tiba Wahab masuk, mengambil handphone Farah dan menghapus semua video yang Farah rekam. Wahab sangat marah saat itu, hingga membuatnya membanting handphone Farah. Wahab kesal karena Farah tidak menuruti perintahnya untuk tidak pergi ke belakang rumah. Dina yang berada di pesantren memperhatikan handphonenya saat handphonenya berbunyi dan ternyata itu adalah pesan dari Farah. Segera dia mengambil handphone tersebut, di mana isi pesan dari handphone itu berupa video. Namun, saat ingin membuka video itu, tiba-tiba pesan tersebut telah dihapus. Setelah itu, ada telepon masuk dari nomor Farah. Segera, Dina mengangkat panggilan tersebut. Anehnya, dia tidak mendengar suara Farah di seberang sana. Saat panggilan beralih ke video call, Dina melihat bahwa di seberang sana hanya menyoroti sebuah kursi goyang yang kosong. Dan tiba-tiba, Dina dikagetkan dengan sosok seram yang muncul. Farah yang terbangun dari tidurnya dan melihat Wahab di sebelahnya dengan segelas susu di tangan Wahab. Alih-alih Wahab memberitahu Farah untuk mengejar surga dengan cara nurut padanya sebagai suami, Wahab menyuapi susu tersebut untuk Farah minum. Farah yang masih ketakutan merasa tiba-tiba tubuhnya lemas dan tidak berdaya. Di saat itu, Wahab datang dan melukai Farah demi mendapatkan sebagian kulit Farah untuk dipersembahkan pada iblis yang disembah Wahab. Ini awal perjalanan kemenangan kita karena aku punya kamu. Boyati yang saat itu tengah mengobati luka di punggung Farah mendengar curhatan Farah, di mana sosok Farah hanya ingin mengejar surga, namun mengapa rasanya seperti di neraka. Farah juga bertanya, sebenarnya siapa sosok Wahab? Boyati hanya terdiam mendengar cerita Farah dan pertanyaan Farah. Selanjutnya, Farah dan Wahab pun turun untuk berkampanye. Dina dan Umi mendekat, namun tidak dihiraukan oleh Farah. Farah yang digandeng oleh Wahab untuk berjalan bersama. Namun, ketika tangan Wahab terlepas, Farah melihat bahwa sebagian besar yang ada di pasar itu bukanlah manusia. Dan dia juga melihat sosok perempuan berbaju hitam dan berbicara kepadanya. Selamat datang di bumi, wahai penghuni neraka. Farah berteriak histeris, membuat semua yang ada di sana mendekat kepadanya. Wahab yang tadinya ingin membawa Farah pulang, namun dicegah oleh Ustadz Irfan. Ustadz Irfan pun memerintahkan agar Farah dibawa ke pesantren untuk diruqyah. Sesampainya di pesantren, Farah yang terjatuh segera diangkat oleh Wahab ke atas meja. Lalu Wahab seperti membacakan sebuah mantra di telinga Farah. Ustadz Irfan yang sedang membacakan doa, dan Farah yang masih dalam keadaan sedikit sadar, membaca sebuah surat, di mana yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun. Setelah itu, Farah kerasukan. Ustadz Irfan merasa kewalahan karena di sisi lain, Wahab juga membacakan mantra yang membuat Farah semakin memberontak.
Seperti berlawanan, Ustadz Irfan yang membacakan doa dan Wahab yang membacakan mantra. Dina dan Umi pun melihat bahwa dari balik baju Farah keluar darah yang mengalir. Dalam keadaan setengah sadar, Farah melihat kembali sosok perempuan berbaju hitam itu mendekat ke arahnya. Farah yang ketakutan tiba-tiba menjatuhkan badannya dan semakin memberontak. Wahab lalu mendekat ke arah Farah dan memberitahu semua yang ada di situ bahwa ada yang tidak beres, karena Farah mengeluarkan bau tidak sedap. Ustadz Irfan pun terus melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tiba-tiba mendengar suara Farah berkata, Dia sudah memilih menjadi penghuni neraka. Dirinya telah menjadi penghuni neraka. Lalu dia kembali memberontak. Farah pun menyerang Ustadz Irfan dan mencoba melukai Ustadz Irfan. Namun Ustadz Irfan masih berusaha untuk menolong Farah. Di saat Farah ingin menyerang kembali, Ustadz Irfan pun mampu mengusir setan yang berada di dalam tubuh Farah. Setelah kejadian itu, Umi Hanum menyarankan Wahab agar Farah tetap berada di pesantren tersebut. Namun Wahab menolak dan tetap membawa Farah kembali ke rumah. Di saat itu juga, Umi sempat menaruh sesuatu di saku celana Farah. Umi berkata kepada Ustadz Irfan bahwa beliau khawatir Wahablah yang membuat Farah seperti itu. Sesampainya di rumah, Wahab pun menyakiti Farah. Wahab merasa kesal karena orang-orang tersebut berusaha untuk menggagalkan rencananya. Wahab juga mengatakan kepada Farah bahwa dirinya merupakan suami dan imam untuk Farah. Dan dengan berani Farah menjawab bahwa Wahab bukanlah seorang imam yang patut dicontoh. Merasa kesal dengan jawaban Farah, Wahab pun akhirnya terus menyakiti Farah, sambil berkata bahwa neraka adalah tempat bagi seorang istri yang melawan suaminya. Karena terus melawan Wahab, Farah pun terus-menerus disakiti oleh Wahab. Wahab melampiaskan segala bentuk kekesalannya pada Farah malam itu. Dina merasa ada yang tidak beres dengan Farah. Dia pun akhirnya mengartikan bacaan surat yang dibacakan Farah sebelumnya. Setelah menemukan makna surat tersebut, Dina dapat menyimpulkan bahwa Farah selayaknya Asyiah. Asyiah merupakan seorang wanita yang beriman kepada Allah, akan tetapi bersuamikan Fir'aun, di mana sosok Fir'aun sendiri adalah sosok laki-laki yang menentang Allah. Gimana kalau ternyata selama ini Mbak Farah menikah sama laki-laki yang seperti Fir'aun? Boyati datang dan melihat kondisi Farah. Beliau lalu mengajak Farah untuk keluar dari rumah tersebut malam itu juga. Akan tetapi Wahab datang. Lalu Boyati berusaha untuk menghubungi Ustadz Irfan. Dan lagi-lagi Wahab menggagalkan tindakan Boyati. Wahab memerintahkan Boyati untuk menyiapkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Di pesantren, Dina yang panik menghampiri Ustadz Irfan dan Umi Hanum, memberitahu bahwa surat At-Tahrim ayat 11 yang dibacakan oleh Farah merupakan perumpamaan kehidupan pernikahan Farah selama ini. Mereka pun akhirnya bersiap untuk datang ke rumah Farah. Baru saja hendak keluar, Ustadz Irfan sudah dicegah oleh orang suruhan Wahab. Sedangkan di sisi lain, Mbok Yati tengah membantu Farah keluar dari rumah Wahab. Wahab yang melihat tidak ada Farah di dalam kamarnya, sudah mengetahui bahwa Mbok Yatilah yang membantu Farah keluar. Dan tidak perlu menunggu waktu lama, orang suruhan Wahab pun berhasil menghentikan Mbok Yati dan Farah. Wahab yang kala itu telah mendapatkan Farah kembali, segera menarik dan menyakiti Farah hingga membuat Farah tidak sadarkan diri. Farah yang tidak berdaya segera dibawa oleh Wahab ke sebuah ruangan dan diletakkan di atas meja. Masih dalam keadaan lemas dan bingung, Farah berkata pada Wahab bahwa dia telah bersekutu dengan iblis. Namun, Wahab dengan santainya menjawab bahwa iblis tersebutlah yang telah mengembalikan kekuasaan Wahab padanya. Dan mereka membutuhkan perempuan seperti Farah untuk dijadikan tumbal. Di saat Wahab pergi, Farah melihat bahwa ada secari kertas di kantongnya. Kertas itu dari Umi Hanum yang diberikan saat Wahab membawa Farah pergi dari pesantren. Di dalam kertas tersebut, Umi menyuruh Farah membaca surat Al-Fajr ayat 27-30. Farah membaca surat Al-Fajr yang diperintahkan Umi Hanum, bersamaan dengan Wahab yang tengah membungkusnya dengan kain kafan. Di sisi lain, Dina yang khawatir dengan keadaan Farah berusaha mengendap-endap untuk masuk ke dalam kawasan yang sebenarnya dilarang demi mencari keberadaan Farah. Hingga akhirnya
Dina menemukan sesuatu milik Farah yang terjatuh. Dina akhirnya berhasil menemukan Farah dalam kondisi yang memprihatinkan. Dina menangis sambil membuka ikatan kain kafan di tubuh Farah. Dina pun membantu Farah untuk bangun dan membopong tubuh Farah keluar dari tempat itu. Tapi mereka kaget karena di pintu keluar ada sosok Wahab tengah menghalangi mereka. Wahab memberitahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa menggagalkan rencana Wahab karena itu akan membuat mereka kehilangan nyawa mereka sendiri. Wahab pun tidak segan untuk menyakiti Dina dan Farah hingga membuat Dina tidak sadarkan diri. Setelah itu, Wahab mengangkat kembali tubuh Farah dan melukai Farah. Lalu, Wahab kembali melakukan ritual dengan rambut serta kulit Farah yang telah dia ambil. Wahab yang mulai membacakan mantra, dan dengan mata kepalanya sendiri, Farah melihat sosok iblis yang disembah suaminya. Farah yang masih berusaha untuk bangun dan menggagalkan ritual Wahab, hingga akhirnya membuat Wahab sangat marah pada Farah. Wahab mendekati Farah, dan Farah mencoba melempar Wahab dengan benda-benda yang ada di hadapannya. Wahab juga berbicara bahwa Farah adalah miliknya. Hingga akhirnya Wahab berhasil menyakiti Farah dan membuat Farah benar-benar tidak berdaya. Dalam kondisi Farah yang tidak berdaya, Wahab mencoba menghabisi Farah, namun dihalangi oleh sosok Dina. Sampai akhirnya Dina lah yang menjadi korban Wahab. Melihat Dina yang dilukai oleh Wahab, Farah segera mengambil tanduk sapi di hadapannya dan melukai dada Wahab hingga membuat Wahab kehilangan nyawanya di tangan Farah, istrinya sendiri.